Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pendeta Julius. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dalam persekutuan tengah minggu kita. Dalam 4 pekan ke depan, persekutuan tengah minggu kita akan lebih kepada banyak pengajaran-pengajaran, dogma-dogma tentang mengulik Alkitab, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang betul tentang iman Kristen kita dalam kaitannya pada masa Prapaskah sampai Paskah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari berdoa. Tuhan, kami di sini hadir untuk menghadap hadirat-Mu, mau belajar supaya kami semakin mengerti akan firman Tuhan, akan kehidupan beriman kami, dan kami semakin boleh menjadi orang yang seperti maunya Tuhan. Sertailah kami di dalam kami belajar pada saat ini. Semoga terang Roh-Mu yang kudus boleh membawa kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita sudah memasuki minggu Prapaskah sampai yang kedua. Segala ritual sudah dimulai dari Rabu Abu sampai sekarang minggu Prapaskah kedua, termasuk ke dalam hal itu masa-masa berpantang, berpuasa, itu juga dijalankan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam kemudian kehidupan yang kita jalani dalam masa-masa Prapaskah ini sudah sampai pada minggu yang kedua dan sebentar lagi memasuki minggu yang ketiga. Ada beberapa pribadi-pribadi, teman-teman jemaat kita yang masih bergumul untuk mencoba memahami masa Prapaskah ini harus dipahami seperti apa. Karena ada orang yang kemudian puasa dengan tidak makan, dengan tidak minum. Lalu kemudian ada orang yang tidak puasa, dan yang kemudian ada lagi orang yang puasanya bolong-bolong dan kemudian mulai berkeluh kesah. Wah, aku udah gak bisa ngelakuin puasa ini dengan betul. Bagaimana ya? Apa nanti aku gagal menjalaninya? Nah, lalu kemudian semua itu saya mau coba ajak kita untuk memahaminya dalam sebuah tema perenungan saat ini, yaitu masa Paskah. Apakah itu merupakan sebuah pertobatan atau sebuah perayaan? Oleh karena itu, mari kita akan mencoba belajar tentang Paskah. Kita akan masuki penjelasan firman Tuhan kita untuk melihat awal mula Paskah itu seperti apa. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian mempersiapkan Alkitab untuk sama-sama belajar bersama dengan saya membaca bagian-bagian firman Tuhan dan mencoba memahaminya. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita persiapkan Alkitab kita. Paskah tidak dapat dilepaskan dari akarnya dari Paskah Yahudi. Dan Paskah Yahudi dapat kita lihat pelaksanaannya dalam firman Tuhan kita. Kita boleh buka pada saat ini dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Dan nanti akan dilanjutkan ke ayat ke-46. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan nanti ke ayat 46. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga-tetangganya yang terdekat
ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu harus buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar dengan habis dalam api. Beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Di ayat ke-46 saya lanjutkan. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah saja. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Nah, jadi dari apa yang tertulis dalam Alkitab yang telah kita baca, maka ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Paskah Yahudi adalah penanda tahun-tahun kehidupan Yahudi. Bulan 10 yang menjadi bulan 10 Mesir menjadi bulan pertama buat orang Yahudi. 14 bulan Nisan adalah titik di mana orang Yahudi memulai kehidupan baru. Dan kemudian sebagai bekal kehidupan baru itu, maka harus diserahkan domba Paskah untuk disembelih pada tanggal 14 bulan Nisan atau Abib, menjadi tahun awal daripada kehidupan baru orang Yahudi. Lalu kemudian domba itu akan disantap dalam satu keluarga ataupun beberapa keluarga kalau keluarga itu kecil, dan disertai dengan memakan roti tak beragi dan juga sayur pahit. Darah anak domba akan dioleskan di ambang tiang pintu rumah yang berdiri dan yang melintang di depan. Nah, dari sana kita bisa memahami ada beberapa hal. Jadi di sana kita boleh melihat bahwa inilah yang diperingatkan oleh Tuhan untuk dijalani dalam tahun-tahun kehidupan orang Yahudi, bahwa mereka harus melihat Allah adalah Allah yang bertindak, dan Dia bertindak menyelamatkan. Dan di dalam keselamatan itu, maka Tuhan juga bukan hanya menyelamatkan, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel untuk perjalanan mereka keluar ke tanah perjanjian dari perbudakan di Mesir. Itulah Paskah Yahudi. Lalu bagaimana dengan Paskah Kristen? Semua perayaan Paskah di dalam Alkitab sesungguhnya adalah Paskah Yahudi. Tetapi di sana ada pergeseran-pergeseran yang terjadi dan juga penambahannya.
Perjamuan Paskah Yahudi bukan lagi sebuah jamuan makan untuk mempersiapkan seseorang keluar dari tanah Mesir atau menjadi titik awal penanda tahun, dan juga bukan hanya merupakan perayaan melewati kematian anak sulung. Di dalam Paskah Kristen, kita memahami bahwa Paskah Kristen adalah sebuah peringatan akan Allah yang bertindak dalam Yesus Kristus, memberikan tubuh dan darahnya tersalib di Golgota untuk pengampunan dosa dunia. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kapan kita harus melaksanakan perjamuan Paskah? Jika kita merujuk kepada peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan para murid, maka perjamuan Paskah dilaksanakan hari ke-14 bulan Nisan. Jatuhnya bisa dihitung masuk ke hari Kamis, sebab Yesus akan disalib pada hari Jumat. Nah, tetapi kita harus memahami di sini bahwa kita tidak lagi menggunakan Paskah dalam penanda waktu, tetapi Paskah dipahami sebagai sebuah pengenangan dan peringatan akan Kristus. Namun, pemaknaan perjamuan Paskah yang dilaksanakan di tengah-tengah keluarga sebagai sebuah penurun alihan iman dipertahankan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 dituliskan di sana, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka, yaitu para jemaat mula-mula, memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, jadi mereka memecah roti, melaksanakan perjamuan Paskah itu tiap masa, tidak hanya pada hari perayaan Paskah, di dalam rumah masing-masing secara bergiliran. Kita boleh memahami kata rumah dalam Alkitab tidak selalu berkonotasi tentang bangunan, tetapi rumah juga dipahami sebagai keluarga. Nah, jadi keluarga Kristen melaksanakan prosesi pemecahan roti untuk memperingati tubuh dan darah Kristus di dalam keluarga. Sama seperti juga perayaan Paskah Yahudi dilaksanakan di dalam keluarga. Oleh karena itulah, keluarga tidak hanya berdasarkan hanya kepada orang dewasa, tapi juga ada anak-anak. Itulah keluarga. Maka itulah kenapa perjamuan kudus pada akhir-akhir ini kembali menyertakan anak. Nah, perjamuan Paskah itu tetap menjadi sebuah perjamuan dengan ada domba Paskahnya. Kalau domba Paskah di dalam Paskah Yahudi adalah anak domba yang baru berusia 1 tahun, yang harus dikurung 4 hari dan kemudian baru disembelih dan dimakan dalam keadaan yang utuh. Maka siapa domba Paskah kita? Nah, oleh karena itu kita boleh membuka bacaan firman Tuhan kita dari surat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Paulus memberikan pengajaran bahwa domba Paskah kita bukan lagi domba berumur 1 tahun yang dikurung 4 hari, tetapi domba Paskah kita yang disembelih
adalah Kristus. Apa yang kita lakukan kepada Kristus? Tidak. Domba Kristus, anak domba Allah Kristus itu tidak kita yang melakukan, tapi Dia yang menyerahkan dirinya. Darahnya akan kita torehkan, bukan lagi di ambang tiang pintu seperti darah anak domba Paskah pada Paskah Yahudi. Darah Yesus ditorehkan, ditumpahkan bahkan di dalam tiang salib, dan di mana simbol daripada darah Kristus itu kita akan terima dalam bentuk air anggur. Dagingnya pun akan kita terima yang disimbolkan oleh roti. Menarik Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian bahwa kematian Yesus Kristus itu identik dengan apa yang terjadi kepada domba Paskah Yahudi. Kalau kita telah membaca tadi di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 dan ayat yang ke-46, di sana dikatakan bahwa anak domba Paskah itu harus disembelih pada senja hari. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib dijelaskan pada pukul berapa? Pukul 3. Itu yang terjadi. Senja hari. Domba Paskah itu disembelih di senja hari. Yesus mati di kayu salib pada jam 3 sore. Lalu kemudian dikatakan bahwa daging domba Paskah dalam Paskah Yahudi harus dimakan utuh, tidak boleh dipatahkan. Ingat Keluaran 12 ayat 46. Begitupun dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia disalibkan tanpa dipatahkan tulangnya. Mari kita membaca bacaan Injil kita. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membacanya pada ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, dari sini kita bisa melihat pergeserannya ya Bapak Ibu. Dari pergeseran Paskah Yahudi masuk ke pergeseran Paskah Kristen, khususnya dalam perjamuan Paskah dan di dalam domba Paskah. Nah, tapi seperti yang saya katakan bahwa bukan hanya pergeseran, tetapi juga ada penambahan pemaknaan di dalam Paskah Kristen kita. Dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 dituliskan di ayat yang ke-14 dan yang ke-17 demikian. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa betul Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih. Tapi anak domba Paskah yang disembelih itu mati. Dia menjadi sebuah kurban untuk membuat orang menjadi orang yang diluputkan daripada kematian dan diberikan kekuatan untuk memasuki kehidupan baru. Namun dalam kekristenan, domba itu bukan hanya kurban yang pasif, tetapi domba itu juga merupakan figur yang berperan aktif, yang menang. Dia bukan hanya kurban, tetapi juga pemenang. Nah, jadi Paskah Kristen adalah sebuah
Paskah yang perlu kita rayakan, kemenangan Kristus membawa kita keluar daripada kematian menuju kehidupan, membawa kita menjadi keluarga milik Allah. Nah, tetapi saudara-saudara, yang perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang baik, indah, yang Tuhan adakan dan janjikan buat kehidupan kita, yaitu kemenangan, pengampunan, dan pengorbanan Kristus, sesuatu yang baik. Tetapi tanpa sebuah kesadaran, itu semua tidak menjadi berarti. Nah, bagaimana kemudian harus menjadikan itu sebagai berkat adalah ketika kita memiliki sebuah pikiran yang sadar dan terbebas dari kehidupan kita yang mengekang kita. Oleh karena itulah ada masa persiapan 40 hari yang dimulai dari hari Rabu Abu sampai Kamis Putih. Nah, di dalam masa persiapan itu kita diajak untuk menyadari betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita. Dan di dalam segala keadaan itu kita harus lepas, kita harus merdeka, dan kita harus ditolong untuk lepas dan merdeka daripada keberadaan itu. Nah, 40 hari itu adalah masa penyadaran itu. Dan jumlah 40 hari itu didapatkan oleh dua keadaan, yaitu 40 tahun orang-orang yang dikeluarkan dari tanah Mesir berjalan di padang gurun sampai masuk kepada tanah perjanjian, dan 40 hari puasa Tuhan Yesus di padang gurun. Masa Prapaskah adalah masa yang penuh anugerah, dan bagaimana menjadi anugerah adalah ketika kita mempersiapkan diri kita dalam pikiran yang sadar dan mau terbebas dari kehidupan yang lama yang menjadi sebuah kanker, borok, dan sebagaimana kanker dan borok itu harus dibuang. Jadi kita harus menyadari hal itu, kita mau melepaskan kehidupan kita yang lama untuk menyambut kehidupan yang baru dijanjikan oleh Tuhan. Medianya adalah puasa, sedekah, dan juga ritual doa. Nah, bagaimana kita kemudian melaksanakannya? Berbagai macam cara dan metode sebenarnya ada. Dan dalam sejarah gereja perdana sampai pertengahan sampai pada masa kini, proses berpuasa itu tidak pernah menjadi sebuah gambaran yang begitu kaku. Ada yang melaksanakan puasa dengan tidak makan daging, ayam, ikan, dan telur. Ada yang melaksanakan dengan makan sekali sehari, dan ada yang melakukan dengan berbagai macam pantangan garam, tidak makan yang berasa, jadi garam, gula tidak dikonsumsi. Sebenarnya sebagai sebuah media yang tidak perlu kita pusing untuk bisa melaksanakannya seperti apa. Inti daripada puasa adalah melepaskan ikatan diri kita dari segala kebutuhan jasmani yang bersandar kepada keegoisan, supaya dapat memperhatikan kehidupan orang lain dan boleh menjadi Kristus yang mengorbankan diri untuk orang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari semua bagian Alkitab yang telah kita coba baca, buka, pahami, mengajak kepada kita melihat bahwa masa Raya Paskah ini adalah sebuah masa di mana kita satu sisi akan menyongsong kepada perayaan kita untuk mendapatkan penebusan dosa, mendapatkan pengampunan, mendapatkan kemenangan bersama dengan Kristus yang bangkit. Namun, apalah artinya semua itu tanpa
disambut dalam sebuah kesadaran dan penyangkalan diri kita. Jadi kalau ditanya apakah masa Raya Paskah ini masa pertobatan dan apakah itu juga adalah perayaan? Dua-duanya. Perayaan yang akan disongsong dengan pertobatan. Dipersiapkan sebuah keadaan yang baik dan indah dapat dicapai bukan hanya ketika tiba-tiba datang waktu itu. Menjadi sebuah hal yang kita harus pahami. Ada kairos, ada juga kronos. Ada sebuah anugerah, sebuah kairos yang diberikan Tuhan di dalam kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tetapi juga kita harus memahami ada kronos, ada sebuah waktu berjalan yang kita harus jalani dengan baik dalam sebuah pertobatan. Sehingga kita dapat boleh betul-betul menjalani Paskah ini dalam sebuah kesadaran, penyangkalan diri, dan juga kebahagiaan sukacita. Terima kasih sudah mengikuti persekutuan tengah minggu ini dan belajar bersama-sama dengan saya, dan dalam pertolongan tentunya Roh yang Kudus. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima membuat kita semakin memahami dan juga dapat menghidupi apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang terus berjuang, terus mencoba hidup berkenan di hadapan. Segala sesuatu kami harus ubah, mulai dari pikiran, mulai daripada perasaan, mulai daripada tindakan, sampai kepada akhirnya kami boleh menyambut Kristus yang mati dan bangkit bagi kami dengan pantas. Oleh karena itulah, maka sertailah kami yang telah belajar dan akan menjalani hari-hari Prapaskah ini sampai kepada Paskahnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan di sekeliling kami dalam segala keadaan naik turunnya. Mungkin permasalahan rumah tangga, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin masalah tentang mengurus anak, mungkin berbagai macam segi kehidupan manusia yang Tuhan izinkan menghadapi tantangan dan godaannya. Inilah waktu di mana kami malah menunjukkan bagaimana kami harus beriman dan pasrah dan yakin akan kuasa Tuhan saja. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertemuan kita selanjutnya kita akan berjumpa dengan Bapak Pendeta Stefanus Lim yang melayani di GKI Marta Dirja Purwokerto. Akan membahas tentang dosa, segala penjelasan pemahaman Alkitabiah dari Perjanjian Lama dan juga mungkin Perjanjian Baru, dan kemudian membawa kita untuk menyadari bahwa dosa bukan sesuatu yang jauh tetapi begitu dekat, tetapi kita dimampukan untuk bisa merdeka, untuk bisa keluar dari segala keberdosaan itu. Maka terus ikuti perjumpaan-perjumpaan persekutuan tengah minggu pada pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Pacar aku mada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di